Saudara-saudara, 3 malam ini saya akan bicara tentang satu tema, yaitu what is revival? Apakah itu kebangunan? Apakah yang disebut kebangunan rohani? Kita sudah sering terbiasa, kita sudah sering terbius dengan istilah KKR. Apalagi KKR sudah menjadi rutin dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai bakat berkhotbah. Lalu mereka pilih waktu, cari tempat, mempersiapkan kebaktian-kebaktian dengan keuangan yang direncanakan, dengan undangan yang dicetak, lalu itu namanya KKR. Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani dan kebangunan rohani itu dua hal. Kebaktian rohani adalah kebaktian yang ditujukan dengan satu cita-cita, satu keinginan, harap terjadinya kebangunan rohani. Tetapi banyak kali kebaktian kebangunan rohani sudah selesai, tidak lihat dan tidak mengalami kebangunan rohani itu, tidak kunjung tiba sama sekali. Sedangkan kadang-kadang kebangunan rohani itu tiba pada satu daerah atau satu gereja atau satu kelompok orang atau satu bangsa tanpa diminta, tanpa diharapkan dan tanpa direncanakan. Lalu kita mau tanya satu pertanyaan, kebangunan rohani itu adalah rencana dan keinginan manusiakah? Atau itu adalah karunia dan sesuatu persiapan dari Tuhan Allah sendiri? Jikalau dari rencana manusia, maka bolehkah kita merumuskan caranya, mengorganisir, caranya mempersiapkan, caranya membuat sesuatu rumus untuk mencapai kebangunan rohani yang terimpi-impikan oleh manusia? Jikalau jawabannya adalah mungkin, maka kita boleh mendirikan satu seminari yang disebut seminari kebangunan rohani, untuk melatih, untuk merencanakan, untuk mendidik, untuk mengorganisir kebangunan rohani dengan prinsip dan rumus-rumus yang ditetapkan, dan akhirnya pasti sukses. Jikalau tidak mungkin, maka kita akan tanya pertanyaan lain lagi. Buat apa merencanakan KKR kalau itu bukan sesuatu yang mungkin direncanakan oleh manusia? Setiap tema yang saya khotbahkan di dalam zaman ini adalah tema-tema yang saya sudah pikir matang-matang berpuluh-puluh tahun. Tetapi saya sadar banyak orang tidak pernah pikirkan baik-baik apakah tema-tema yang kita bahas. Sehingga bagi orang-orang tertentu, mereka sangat membenci khotbah saya karena beda dengan pendapat mereka. Sehingga mereka terbongkar kesalahannya, atau mereka tertuduh, atau mereka divonis. Sebagaimana terjadi berpuluh-puluh tahun gerakan ini diadakan. Tapi sebaliknya, pada waktu saya sampaikan sesuatu yang saya sudah pikir matang-matang, tapi bagi orang yang betul-betul rendah hati, dan mereka tidak sadar bisa dengar khotbah-khotbah yang begitu berbeda pendapat, mereka mulai gugah, mulai bangun, dan mereka mulai memikirkan apa yang kita pikirkan. Gerakan ini adalah satu gerakan yang bersifat konflik, bersifat paradoks. Bagi orang yang rendah hati, gerakan ini menjadi berkat yang besar, menjadi sesuatu mutiara, sesuatu yang berharga luar biasa. Bagi orang yang prejudis, orang yang penuh dengan iri hati, gerakan ini menjadi batu sandungan untuk menjatuhkan mereka sendiri, karena mereka menghina pekerjaan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus di dalam gerakan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, jikalau saudara datang ikut retreat seperti ini, apalagi dengan rencana 5 tahun, saudara akan mendapat berkat jikalau Anda datang dengan sungguh-sungguh aus mau mengerti kehendak Tuhan untuk zaman ini. Tetapi jikalau Anda datang dengan mengintai, datang menjadi mata-mata, saya tetap berdoa Tuhan akan berubah
sehingga engkau melihat pimpinan Tuhan begitu indah di tengah-tengah merubah motivasimu. Jadikan engkau orang yang dapat berkat. Saudara-saudara sekalian, kebangunan rohani bisa direncanakan kah? Kebangunan rohani harus direncanakan kah? Atau kebangunan rohani itu satu kiriman berkat yang mendadak atau yang di luar dugaan manusia diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kedua hal ini memang sangat berkonflik. Sehingga kalau kita ekstrim menerima yang satu, kita akan melalaikan tugas dari pihak yang lain. Misalnya kalau kita percaya kebangunan rohani itu datang mendadak dari Tuhan, lalu kita sama sekali tidak siap, itu tidak bisa. Tetapi kalau kita bersiap, lalu kita bersandar kepada Tuhan, lalu kita anggap diri hebat, Tuhan akan membiarkan kita akhirnya menjadi kosong untuk membuktikan yang kau kerjakan tidak ada fungsi apa-apa. Satu kali saya berkhotbah kepada sekelompok orang yang paling kaya. Saya tidak suka khotbah kepada satu kelompok orang. Kadang-kadang saya berkhotbah, lalu saya pilih kelompok yang paling miskin, saya juga berkhotbah kepada mereka. Lalu saya melihat firman Tuhan yang sama untuk orang elit sama orang yang miskin. Bagaimana melaksanakan kuasa, karena Tuhan itu maha kuasa adanya. Karena saya hambanya, saya bukan hamba manusia. Nah, pada waktu saya berkhotbah kepada mereka, saya bilang, jangan sombong. Saudara mesti mengetahui segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada engkau itu merupakan anugerah. Dan anugerah itu tidak boleh tambah dosa. Jikalau kekayaanmu diraih melalui penipuan, melalui pemerasan, melalui kejahatan, itu bukan berkat Tuhan. Itu buktinya engkau sudah berdosa yang harus dikutuk. Jikalau berkat itu dari Tuhan, kadang-kadang Tuhan memberikan berkat tanpa memakai rencanamu. Yang kau rencana setengah mati mungkin rugi, yang kau tidak rencana mungkin untung besar. Selesai ada dua orang yang kaya luar biasa datang kepada saya, Pendeta Stephen Tong, benar loh apa yang kau katakan. Kita tahun lalu rencana setengah mati, yang direncanakan semua rugi. Tapi yang kita tak rencanakan, yang untung, itu semua sebelumnya kita tidak tahu apa-apa. Nah di sini saya memberikan satu prinsip dari Alkitab yang banyak gereja tidak sadar. Karena gereja semua jerumus dan jatuh ke dalam cara manajemen dan cara administrasi yang diturunkan oleh gereja barat. Segala sesuatu merencanakan dengan rapi, semua kerja dengan baik. Lah sesudah itu mulai sombong. Coba lihat, kita sukses karena kita hebat, kita bisa merencanakan itu. Lalu saudara bicara sama saya, Tuhan sengaja bikin kita yang bikin semua dah jadi. Yang sudah kita siapkan semua seperti tidak berfungsi. Supaya membuktikan kita harus bersandar kepada Dia. Saya senang dengar kalimat itu. Alkitab ada dua ayat. Hari ini saya tidak kasih tahu di mana. Yang sahut menyambut. Dari dua pasal yang berbeda. Tapi ada makna yang bisa diintegrasikan secara organik. Satu kalimat mengatakan, kau berencana terlalu banyak sampai capek. Pasal yang lain Tuhan berkata, aku mengerjakan secara mendadak dan peristiwa itu jadilah. Saya pertama membaca dua kata ini di atas satu figura dan dua ayat sama-sama ditulis oleh Nabi Yesaya. Waktu itu saya pertama kali baca, saya umur 12. Saya lihat kok ada ayat kayak gini ya. Jadi Tuhan marahin manusia, lalu Tuhan memperkenalkan diri. Kau pinter rencana, terlalu banyak rencana sampai capek. Aku mendadak kerjakan sesuatu, langsung jadi. Saya sangat tertarik. Saudara tertarik gak? Begitu dengar tertarik gak? Siapa nak mau yang langsung kerja langsung jadi, langsung kerja langsung jadi. Justru yang langsung kerja langsung jadi itu sebelumnya dipersiapkan puluhan tahun. Tapi Tuhan mengatakan kalimat ini untuk membuktikan Dia mempunyai hak otoritas. Dia mempunyai sovereignty. Dia mempunyai kedaulatan untuk melakukan sesuatu, mengejutkan manusia.
supaya kau tahu kau nothing. Kau harus bersandar kepadaku. Mendadak berkat besar datang, mendadak krismon datang, mendadak tsunami datang, mendadak gempa 8,9 di atas skala Richter. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu Jakarta gempa itu 6,2. Lalu kalau 7 sama 6 beda apa? 7 lebih 10 kali beratnya dari 6. Kalau 8 sama 7 bedanya 10 kali. 8 sama 6 bedanya 100 kali. 8,9 bedanya 1000 kali. Sekarang saya mengerti apa yang menjadi gempa baru terjadi kemarin pagi. Itu adalah 1000 kali hebatnya daripada gempa yang kita alami di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Tidak berani bayangkan. Mungkin waktu Yesus Kristus datang, seluruh dunia gempanya seperti itu. Tapi ini cuma satu daerah. Untuk apa? Untuk mengingatkan seluruh dunia, who are you? You're so small. Lalu kembali kepada tema kita. Kalau Tuhan membangunkan gerejanya, Dia mungkin tidak memberikan tahap bertahap sampai akhirnya bangun itu mulai makin lama makin besar. Atau Tuhan membangunkan gereja dengan syok 1000 kali, 100.000 kali yang tidak mungkin dibayangkan, tidak mungkin ditahan atau diterima oleh manusia. Lalu gereja kolaps sesudah kebangunan terjadi secara luar biasa. Jawaban adalah bukan secara mungkin, sering. Cara Tuhan membuat orang Tionghoa yang begitu kolot, yang begitu kaku, yang begitu sombong dan arogan karena ada konfusionisme, supaya mereka menjadi orang Kristen susah. Kirim 10.000 misioneri, 9.000 yang dihina. Kirim lagi 10.000 misioneri, 8.000 yang diusir. Bangsa yang begitu sombong, begitu congkak, karena ada Kongfucu, ada Mencius, ada filsafat, ada kebudayaan, ada etika yang idenya cukup baik, boleh menyaingi negara-negara Kristen. Yang cerai di Amerika jauh lebih banyak daripada yang cerai di Tiongkok. Meskipun itu Amerika Kristen, ini bukan Kristen. Maka orang Tiongkok mengatakan, tidak usah kabar ini kabar saya. Cukup hebat. Cara Tuhan untuk mengirim kebangunan. Caranya apa? Oh, kirim Billy Graham 10. Bikin kebangunan rohani di sini sana. Tidak. Dia kirim satu orang untuk bikin Tiongkok bangun rohaninya. Yaitu Mao Zedong. Tidak pilih. Tidak kirim Billy Graham. Kirim Mao Zedong. Gimana sih? Tuhan tidak salah loh. Mao Zedong kan ateis. Tuhan bilang, saya justru pakai dia untuk bikin hancur kesombongan orang Tionghoa dan kesombongan gereja yang banyak munafiknya. Sehingga melalui penganiayaan, penjara, dipukul, dihajar, didisiplin, dimasukkan tempat-tempat yang sangat bekerja berat, satu hari kerja 20 jam, tidur 4 jam. Sampai hampir mati satu persatu. Dan pendeta saya dilahirkan kota Xiamen. Saya masih ingat pendeta saya namanya pendeta Wang Zhongcheng. Waktu saya tinggalkan kota Xiamen dia sudah umur 58. Setelah kita ke Indonesia, tidak lama kemudian komunis datang. Lalu pendeta saya dihukumnya bagaimana? Semua orang Kristen dianggap antek-antek imperialisme. Semua pendeta dianggap adalah antek-antek Amerika. Jadi semua pendeta harus dihukum. Dihukumnya pendeta saya yang sudah tua itu, umur 60 lebih, disuruh tidur di pinggir kakus umum 20 tahun sampai dia mati. Baunya luar biasa. Waktu itu Tiongkok masih kurang higienik, dan itu kakus umum itu siapa saja berak di situ. Itu bau luar biasa. Pendeta tua disuruh tinggal di kamar sebelah kakus itu 20 tahun sampai dia meninggal dunia. Pada waktu orang Kristen dianiaya seperti ini, orang yang mengabar Injil dipenjarakan, orang difitnah, orang diumpat, orang diadili, watchmeni ditaruh di tengah-tengah lapangan sepak bola. Panggil orang, kira-kira puluhan ribu orang kumpul di situ, lalu menuding dia bahwa dia sudah pernah berzina dengan berapa banyak perempuan.
Lalu kirim perempuan-perempuan untuk menghina dia. Saya pernah tidur sama dia. Saya pernah tidur sama dia. Lebih 100 orang. Untuk mempermalukan dia. Karena dia mau menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang engkau mengatakan, oh Tuhan, saya mau menjadi hambamu. Saudara tahu tidak apa artinya menjadi hamba Tuhan? Saudara tahu tidak? Mungkin engkau sukses seperti Billy Graham. Mungkin engkau capek seperti Stephen Tong. Mungkin engkau disiksa seperti Wang Mingtao. Engkau tahu tidak? Mungkin engkau difitnah seperti Watchman ini. Kita tidak tahu. Tapi itulah tsunami kekristenan yang diizinkan Tuhan melanda gereja. Kalau tsunami seperti ini 2 hari sudah lewat. Dan tsunami yang diizinkan Tuhan untuk membasmi, untuk menghancurkan kecongkakan pemimpin-pemimpin gereja adalah penganiayaan berpuluh-puluh tahun. Dari tahun 49 sampai tahun 76 Mao Zedong meninggal dunia. Dan banyak orang Kristen, banyak pendeta yang dianiaya sampai mati pada saat-saat itu. Itulah caranya Tuhan kirim kebangunan rohani. Dan gereja di Tiongkok setelah dianiaya menjadi berkembang. Matikan 1, lahir 10. Matikan 10, lahir 100. Lahir oleh rohani, lahir oleh Roh Kudus. Itu namanya KKR. Kebangunan rohani yang sungguh-sungguh, itu caranya lain sama kita. Namun demikian tidak berarti kita tidak usah menyerahkan diri. Kita tidak usah mengadakan KKR. Kita tetap mengerjakan. Kerjakan sebagai kewajibanku, sebagai tugasku, sebagai kerutinan saya harus jalankan. Augustinus mengatakan, aku tidak peduli Yesus besok datang atau lusa datang, atau 1000 tahun yang akan datang baru datang. Pokoknya hari ini tugasku adalah tanam padi. Meskipun kalau Yesus datang padi ini belum jadi, tetapi itulah tugasku, tanam padi saban hari. Sedangkan penduaan jadi atau tidak, waktu itu Yesus sudah datang belum, bukan urusanku, itu urusan Tuhan. Saya jalankan tugasku, lalu saya menanti kalau Tuhan kirim kebangunan, bersyukur. Kalau tidak, saya sudah jalankan kewajiban. Nah, itu menjadi sesuatu mental yang benar bagi orang Kristen. Saudara-saudara, saya tanya, kita mengharapkan kebangunan rohani Tuhan turunkan untuk Indonesia, ingin tidak? Jawab. Saudara mengharapkan tidak? Amin. Kita mengharapkan. Kapan datang tak tahu. Kalau waktu saya mati, kebangunan yang besar tetap belum datang, tidak apa-apa. Aku akan berkata, Tuhan, sebelum aku mati, aku berpuluh-puluh tahun terus bekerja dengan begitu capek. Meskipun engkau tidak kirim, aku sudah kerjakan. Kalau engkau kirim kebangunan yang mendadak, di dalam 1-2 tahun bisa ratusan ribu, jutaan orang Indonesia menjadi orang Kristen. Tapi sebelum itu, selama melayani 47 tahun, dari tahun 57 sampai sekarang, saya sudah melihat lebih daripada 200.000 pemuda-pemudi maju ke depan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Itu pun juga kebangunan rohani, tapi tidak mendadak. Itu adalah dikumpulkan sedikit demi sedikit. Namun demikian jangan kecewa, karena sebutir pasir tambah sebutir pasir, tambah sebutir pasir, terus ditambah-tambah, lambat laun menjadi bukit. Amin. Setetes air ditambah dengan setetes air, ditambah dengan setetes, lambat laun menjadi lautan yang besar. Lautan yang berapa besar terbentuk dari tetesan air yang kecil-kecil. Gunung yang berapa tinggi terbentuk oleh batu-batu dan kerikil-kerikil dan pasir-pasir yang kelihatan kecil-kecil. Mari kita sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita rutin menjalankan tugas kewajiban. Setiap orang Kristen dengan sesungguh-sungguhnya menjalankan tugas kita. Lalu kita secara kolektif berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga, sampai kehendak-Mu terjadi. Saudara-saudara, John Sung dilahirkan di dalam keluarga pendeta. Kepalanya jauh lebih besar dari anak biasa.
Sampai satu kali dia pergi bongkar buku di lemari buku papanya. Seluruh lemari buku jatuh. Dia masih umur kecil. Jatuh, lemari kena kepalanya. Dan dia tahan berapa lama sampai papanya ketemu. Diangkat, belum mati. Karena memang kepalanya kaku dan tulangnya berat sekali. Saudara-saudara. Dan Johnson sudah besar. Dia menjadi orang yang bisa lulus sekolah doktor di Ohio University Columbus dengan 3 tahun. Jenius luar biasa, otak besar. Itu orang pintar luar biasa. Sekarang engkau pergi ke Ohio University, engkau masih bisa menemukan rekornya John Sung, lulus daripada doktorat di dalam bidang kimia. Saudara-saudara, dia seorang pintar luar biasa. Waktu dia masuk ke dalam itu kamar rektornya dengan Inggris, broken English dari Tsinghua. I want to finish my study here. Tak karu-karu ngomongnya. Lalu doktornya, rektor tanya, berapa tahun mau studi? Mestinya paling sedikit sesudah habis itu bachelor, mesti berapa tahun lagi? Dia bilang, saya mau selesai dalam 3 tahun. No. It is impossible. Tak mungkin. Dia bilang, mungkin. Lalu dia keluar. Lalu dia belajar. 3 tahun kemudian, bukan saja dia lulus doktoratnya, dia dapat nomor 1, juara 1. Lalu dikasih kunci emas, membuktikan dia lebih hebat dari siapapun. Di dalam 3 tahun dia mendapat gelar dokter. Tetapi dia rasa dipanggil Tuhan, maka dia pergi sekolah teologi di sekolah teologi liberal di mana? Di New York. Nah, sekolah teologi liberal itu namanya Union Theological Seminary. Saya baru 4 bulan yang lalu beli buku di sekolah itu. Dia ada perpustakaan dan di dalam jual buku teologi. Saya heran, buku teologi liberal yang paling bisa didapatkan sebanyak mungkin justru di perpustakaan itu. Tetapi saya dapat kabar, buku liberal yang laku. Maka mereka karena takut bangkrut, mereka juga jual buku reform sama buku Injili. Dan ini yang lebih laku. Saudara-saudara, waktu tahun 76 saya kunjungi Union Theological Seminary. Saya tanya, murid berapa? Muridnya 600. Buku perpustakaan berapa? Terbanyak di seluruh dunia, 683.000. Perpustakaan teologi terbesar. Ini kali saya lihat lagi. Murid berapa? 260. Dari 620 jadi 260. Kemajuan atau kemunduran? Coba lihat. Mungkin kualitas bukan kuantitas yang dipelihara ya. Semua orang, kalau orang sedikit, kita kualitas ya. Kalau kebaktian cuma sisa 2 orang, dia baca Alkitab. Tuhan berkata, di bumi kalau ada 2 orang, aku menyertai kamu. Itulah mulut Sion yang sudah biasa. Lalu sesudah begitu, saya tanya lagi, bagaimana keadaan? Mereka kurang sedikit jual seluruh kampus yang indah luar biasa. Karena apa? Karena uang tekor. Dan akhirnya sebulan setelah saya kunjungi, orang mengatakan ada seorang mati yang kaya, harta karunnya semua kasihkan dia, sehingga dia bisa teruskan lagi pendidikan itu. Dan Johnson masuk sekolah teologi itu. Waktu masuk sekolah teologi itu, dia terus baca kitab suci. Karena satu hari dia dengar khotbah KKR dipimpin oleh seorang wanita yang masih muda. Tapi dia menemukan ini anak muda pimpin KKR lancar sekali dan fasih yang luar biasa. Ternyata di dalam khotbahnya semua ayat-ayat Alkitab itu dihafal daripada kepalanya. Dan dia khotbahnya terus pakai firman Tuhan, berkuasa luar biasa. Waktu dia panggil orang bertobat, banyak orang yang maju ke depan. Johnson tergerak luar biasa. Johnson dirangsang, diberikan sesuatu inspirasi, mestinya melayani Tuhan dengan firman, bukan dengan kepintaran sendiri. Dia nangis, dia terima bagaimana cara melayani Tuhan. Dia sudah gelar doktor, sudah dapat juara 1, summa cum laude, dapat kunci emas dari rektornya, dapat ijazah yang sangat tinggi dari PhD tahun 20-an. Waktu itu orang Asia yang dapat PhD berapa? Bisa dihitung dengan jari. Johnson begitu jenius. Dia masuk sekolah teologi. Akhirnya dia pulang. Dia mengatakan, waktu saya dengarkan kuliah, semua dosennya akademis. Imannya di mana?
Ayat tidak dipakai. Yang diceritakan semua omong-omong teori manusia. Maka dia mulai baca kitab suci. Baca dari pagi sampai malam. Malam sampai pagi. Pagi sampai malam. Dia di dalam baca kitab suci itu terus baca. Orang bilang ini orang sudah gila. Lalu lapor ke rektor. Rektor kumpulkan dosen-dosen. Lalu mereka mengatakan ini orang gila. Jadi tidak boleh sekolah lagi di seminari. Dibawa paksa masuk rumah sakit orang gila 193 hari. Betul-betul dijadikan orang gila. Waktu itu dia tidak mengerti pimpinan Tuhan bagaimana. Tapi dia tahu dia perlu kembali kepada iman yang sejati melalui baca kitab suci. Dia membacakan rekor. Di dalam 193 hari dia membaca kitab suci dari A sampai Z 40 kali. Dari depan sampai akhir, balik lagi 40 kali. Akhirnya mereka lepaskan dia. Dia berkata, Tuhan, aku tidak lagi di sini. Ini sekolah teologi. Ternyata orang tidak beriman. Saya pulang ke negaraku. Saya mengabarkan Injil. Lalu dia mengabarkan Injil, kabarkan Injil. Tidak ada orang mau dengar dia. Orang menyambut dia sebagai PhD dari Amerika. Tapi dengarnya khotbahnya Injil tok. Doktorannya untuk apa? Sekolahnya apa? Di tengah-tengah kapal. Waktu itu tidak ada uang naik kapal terbang. Dan itu kapal terbang belum tahun 20-an. Kapal itu perlu paling sedikit 30 sampai 40 hari. Baru dari New York bisa pulang ke Xiamen. Saudara-saudara. Pada waktu kapal itu di tengah-tengah Pasifik. Satu hari dia melihat langit. Melihat laut. Melihat kapal. Melihat diri. Lalu dia masuk kamar. Dari koper keluarkan kunci emas itu. Lalu dia lempar ke dalam lautan Pasifik. Dengan menyebut satu ayat dari Alkitab. Aku mensampahkan semua ini. Karena aku menganggap Kristus sebagai harta yang paling berharga. Aku melihat dunia sebagai sampah. Dia tidak kembali lagi ke dunia. Seumur hidup melayani Tuhan. Dan dia satu hari di kota sendiri dengarkan khotbah Dr. Andrew G, pendiri dari saat khotbah di kotanya. Kota itu namanya Hinghua. Kota itu kota banyak orang Kristen. Dan kota itu mempunyai satu gedung gereja yang bisa duduk 2.000 orang. Itu gedung gereja terbesar di seluruh daratan Cina. Itu gereja pendeta tuanya adalah papanya John Sung. Yang namanya Sung Xue Lian Musi. Pernah menjadi ketua seperti PGI di Tiongkok. Dan John Sung anaknya. Dia dengar khotbah di gereja papanya sendiri. Dan yang memimpin kebangunan rohani itu adalah Dr. Andrew G. Waktu itu masih umur 26. Andrew G berkhotbah dengan keringat tak karu-karuan. Dia berkhotbah tanpa speaker kepada ribuan orang, teriak sampai bengkak, sampai infeksi. Dan banyak orang bertobat. Waktu orang-orang maju ke depan menyerahkan diri bertobat, mau melayani Tuhan. Di tengah-tengah ratusan yang maju ke depan, ada seorang PhD. Siapa dia? John Sung. John Sung rendah hati. John Sung bukan secara rendah hati di dalam hal-hal banyak. Dia rendah hati taat kepada ayahnya. Waktu ayahnya tulis surat sama dia. Saya mau engkau setelah pulang taat sama papa. Nikah sama perempuan yang papa senang menjadi menantu. You nikah sama dia. Waktu dia lihat foto yang dikirim, ini akan jadi nyonyaku. Dia tidak kenal. Tapi dia tahu ini siapa. Tapi tidak pernah kenal pribadi. Tetapi dia, karena Alkitab mengatakan, hormatilah ibu bapamu. Lalu dia lihat-lihat, dia doa. Sudah doa, dia kirim surat. Saudara mau tahu? Saya bacakan suratnya ya. Dia menulis apa? Pak, saya percaya yang papa pilih pasti tidak salah. Saya anggap itu kehendak Tuhan. Pakai papa, pilih nyonya buat saya. Saya akan taat kepada papa. Cuma saya tahu dia cuma lulusan SD. Tapi lain kok. Ini kalau ngomong buah PhD itu ngomong apa itu? Dia bilang, papa, tolong kasih dia sekolah. Kalau tidak salah SMP bukan SD, SMP. Tolong kasih dia sekolah 3 tahun lagi.
Sampai SMA dia bisa selesai. Uang sekolah yang papa bayar dulu, anggap itu hutangku kepada papa. Nanti saya pulang, saya akan lunaskan semua. Tolong papa kasih dia sekolah sampai selesai SMA. Itu permintaan satu-satunya. Pulang, dia tidak banyak cerewet. Benar-benar menikah dengan perempuan yang diinginkan oleh ayahnya. Nah saudara-saudara, seorang raksasa rohani, dia betul-betul cinta Tuhan. Dan dia pergi mengabarkan Injil. Satu hari dia ikut di dalam tim penginjilan daripada Andrew G. Itu disebut Bethel Evangelistic Band. Jadi Bethel Evangelistic bukan gereja Bethel sekarang ya. Itu dibikin dari gereja di Shanghai yang terkenal. 5 orang, Johnson, Andrew G, Nie Ziying, Li Daoyong, sama satu yang lain. 5 orang itu keliling 18 provinsi. Umur 26, 25, 22, 24 bikin tim penginjilan. Lalu pengkhotbah yang paling penting 2 orang. Satu Andrew G, satu Johnson. Kalau mereka berkhotbah, Andrew G keringetan seluruh badan, teriak-teriak sampai diinfeksi di sini. Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Mengapa engkau mau binasa? Dan kalimat itu begitu menjalar ke 18 provinsi. Jutaan manusia dengar khotbah. Lalu ribuan orang maju ke depan menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kalau Johnson berkhotbah, dia lain sama Andrew G. Dia pakai baju yang banyak. Sudah panas pakai baju yang banyak. Baju pertama itu biasa. Tapi waktu dibuka, baju kedua itu tertulis dengan dosa, congkak, iri, mabuk, marah, jina, apa-apa. Semua pakaian tulisan dosa-dosa. Sehingga orang langsung mengerti, dramatis. Oh, sebadan dosa tok. Seluruh hidup dosa tok. Bertobatlah kamu. Kalau bertobat, dia buka lagi baju, dalamnya jadi putih semua. Jadi berarti kalau bertobat mesti tinggalkan dosa. Nah orang desa yang tidak ngerti teologi, lihat khotbah seperti ini, satu-satu mengerti. Dengan demikian kelima orang di dalam tim penginjilan itu membawa seluruh Tiongkok di dalam 3 tahun beratusan ribu orang menjadi orang Kristen. Itu adalah zaman sebelum komunis datang. Dan Tuhan pada saat yang sama membangkitkan Watchman Nee, membangkitkan lagi akan Wang Mingtao, membangkitkan lagi beberapa pendeta-pendeta yang terkenal keliling seluruh Tiongkok sehingga ratusan ribu orang menjadi hamba Tuhan. Dan David Anthony dikirim ke Tiongkok dengan Moses Yi yang pernah nyanyi di GRI sekarang umur 85. Mereka bikin perkantas di Tiongkok. Akhirnya seluruh Tiongkok mahasiswa-mahasiswa cinta Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menjadi seluruh kebangunan yang dikirim Tuhan. Mendadak di dalam 5 tahun ratusan ribu menjadi orang Kristen. Waktu Tuhan kirim kebangunan rohani ke India, sejarahnya bagaimana? Selidiki. Waktu Tuhan kirim kebangunan rohani di Tiongkok, sejarahnya bagaimana? Mari selidiki. Nah, orang yang menulis semua ini ada 2. Satu adalah seorang yang namanya Kenneth Scott Latourette, seorang profesor di Yale University. Dia orang evangelical. Satu lagi adalah Dr. Edwin All yang pernah mengajari Fuller Theological Seminary. Kawan saya secara pribadi. Dia menulis belasan buku menyelidiki the history of the revival, global revival di seluruh dunia. Nah saudara-saudara sekalian, lalu itu semua kekiriman Tuhan, kebangunan rohani di ini di itu, kenapa dikirim? Kebangunan rohani kenapa terjadi? Mengapa tidak pakai gereja biasa sama hari Minggu kebaktian ada orang bertobat sudah selesai? Mendadak ada kebangunan rohani datang, lalu seperti sapu lewat, dosanya semua dibawa menjadi tempat bersih. Saya sendiri mengalami hal seperti ini pada waktu tahun 66, 69 dan 71, 3 kali di Manado. Setelah kebangunan rohani yang hari pertama 1.000 orang sampai hari terakhir 16.000, saya sendiri tidak percaya mata sendiri. Dari mana orang hidup makin banyak. Nah selesai kebangunan rohani selesai, saya pergi dari Manado pulang ke Malang. Laporan datang, tempat-tempat perjudian tidak laku, tempat-tempat dansa sepi,
Bioskop sisa separuh. Orang lebih suka baca kitab suci, ikut kebaktian, dan rohaninya dibangunkan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, nanti kita akan mengulas apa itu kebangunan rohani. Kebangunan rohani kadang-kadang datang mendadak, kelihatan mendadak, padahal bukan mendadak. Saudara-saudara, waktu saya membaca menyelidiki sejarah, saya baru tahu 28 tahun sebelum John Sung dipakai untuk mengadakan kebangunan rohani di seluruh Tiongkok, ada 2 wanita tua di kota Hinghua yang berjanji seminggu berapa kali bertemu, berlutut, berdoa. Nah, saudara-saudara, Indonesia sekarang kurang orang seperti ini. 2 wanita, 2 saudari yang sudah tua, mereka bikin janji. Seperti kau berjanji dengan pacarmu, 1 minggu ketemu 2 kali. Ini 2 orang berjanji untuk berlutut. Mungkin Selasa, lalu 1 kalinya adalah hari Jumat. Mereka berlutut, mereka berdoa. Tengah-tengah doa selalu nangis, selalu turunkan air mata. Lalu orang perhatikan apa yang didoakan. Mereka cuma doa 1 hal. Apa itu? Send your revival to us, God. We Chinese people need your words. We Chinese need to listen to your gospel. We Chinese need true repentance. Send your servant. Send your servant. Tolong kirim hambamu, kirim kebangunan, kirim Injil. Kami banyak orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan tolong kirim orang. Doa sampai dua-duanya mati. Tidak ada suara, tidak ada reaksi, tidak ada perubahan. Sama. Tetapi semenjak mereka berdoa, sampai John Sung itu datang mengadakan kebangunan rohani, itu 28 tahun. Jadi saudara-saudara, waktu John Sung datang mengabar Injil di daerah Tiongkok, waktu itu umur berapa? Dia umur 28. Berarti begitu orang itu berdoa, Tuhan langsung mengirim sesuatu anugerah, kelahiran John Sung di dalam sejarah. Mengerti maksud saya? Dan kenapakah orang 2 itu berdoa? Sekarang saya buka rahasia. Karena tahun itu, waktu mereka mulai berdoa, karena tahun itu Tiongkok Utara dianiaya dan banyak pendeta dipenggal kepala. Kenapa? Karena sebelum 5 tahun itu terjadinya diperbolehkan orang Inggris, orang Prancis, orang Belanda, orang-orang dari Italia mengabar Injil di pedesaan. Tetapi pada waktu mereka mengabarkan Injil, orang Tionghoa yang menjadi Kristen, mereka dimusuhi oleh kampung. Lu jadi Kristen, awas lu ya. Jadi mulai hari ini engkau khianat, engkau tidak cinta bangsamu, engkau menjual negerimu, engkau sekarang tidak lagi baik kepada nenek moyang. Orang Kristen kurang ajar. Orang Kristen tidak berbakti kepada nenek moyang, tidak bakar kemenyan, tidak menyembah kepada abu orang tua. Maka mereka dianiaya, diusir. Waktu mereka dianiaya, dipukuli, diusili. Orang Kristen bilang, Tuhan, Engkau berkata, berbahagialah orang yang dianiaya bagi kebenaran-Mu. Kami bagaimana dipukul, dianiaya, kami tetap percaya kepadamu. Orang-orang itu keluar. Waktu diusir, mereka lebih marah. Diusir dah kapok, tidak kembali, minta ampun kepada nenek moyang, masih berani pergi. Pergi mana? Pergi ke gereja. Lalu pendeta-pendeta harus mempunyai cinta kasih, bukan? Pendeta-pendeta mengatakan, engkau diusir, yang sudah tinggal di rumah saya. Waktu tinggal di rumah situ, rumah pendeta dikepung, dikelilingi oleh orang bawa batu. Engkau berani menerima orang Tionghoa yang pengkhianat. Engkau berani melindungi orang-orang Cina yang murtad kepada orang nenek tua, kepada nenek moyang. Kita menghancurkan agama ini. Nah, di situ timbullah satu yang disebut anti-Christian movement. Dan dokumen-dokumennya saya masih simpan, saudara-saudara. Saya tahu apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Dan pada waktu itu China Inland Mission yang didirikan oleh Hudson Taylor, saudara-saudara. Dia mengirim satu tim orang Tionghoa yang betul-betul kuat imannya keliling di Tiongkok Utara, 8 provinsi. Untuk apa? Rekrut apa? Rekrut tentara mati syahid. Di Indonesia engkau jarang dengar, dan saya hampir tidak pernah khotbahkan ini. Tapi ini 3 malam saya harus bicara banyak hal yang penting untuk Anda.
karena 5 tahun saya mempersiapkan Anda. Lalu mereka membaca, rekrut apa? Aku rela setia kepada Injil. Aku rela berbakti kepada Tuhan. Aku akan tekun mempelajari, memelihara, dan beriman kepada Yesus Kristus. Karena dia mati dan bangkit bagiku. Dia juru selamatku. Sekarang aku berjanji rela hidup bagi dia dan rela mati bagi dia. Tanda tangan. Itu surat, bukan surat mau terima Tuhan Yesus. Surat tanda tangan mau mati untuk Yesus. Karena apa? Karena sangat bahaya. Itu gelombang melawan Kristen sudah melanda Tiongkok Utara. Akhirnya maka orang-orang Kristen membentuk tim untuk rekrut orang-orang yang rela mati. Akhirnya orang-orang Kristen, nah kalau gini saya tidak mau percaya. Mungkin ada yang bilang, saya takut, saya tidak bisa, tidak berani janji lah. Kalau sudah janji nanti lebih berdosa kalau tidak jalankan. Tidak berani tanda tangan. Akhirnya 9 provinsi yang dikunjungi dapat berapa? 8.600 orang yang tanda tangan mau mati untuk Tuhan. Nah itu adalah tahun 1900. Yaitu saat tadi saya katakan Adolf von Harnack mengajar tentang what is Christianity yang menjadi liberal di Jerman. Tiongkok sedang disiapkan orang yang setia mau mati untuk Tuhan. 8.000 orang. Saudara-saudara, gereja di timur berakar kepada Alkitab. Jangan hanya ikut barat-barat saja. Mari kita bertulang punggung. Kita disuruh ikut Tuhan, bukan ikut barat, bukan ikut Amerika. Kita disuruh ikut teladan Kristus dan teladan daripada rasul-rasul. Inilah jiwa Stephen Tong. Saudara-saudara, sesudah itu terjadi peperangan antara 8 negara koalisi yang menghancurkan dinasti Qing. Nah, peperangan itu terjadi. Waktu itu dinasti Qing masih dikuasai oleh seorang raja yang namanya adalah Xiantong. Sudah masih Guangxi sebelum Xiantong. Beberapa tahun terakhir, tetapi yang menjadi itu Ratu Dowager yang memegang kuasa peranan di belakang tirai itu masih hidup. Sisa 3 tahun terakhir itu perempuan ikut campur di dalam politik, di belakang layar mengontrol 4 kaisar, namanya Cixi Shi Taihou. Saat dia mati, tahun terakhir dia hidup, semua memindahkan dia ke bawah mutiara besar, di bawah mulutnya naga yang di atap istana itu. Dan di situ sebelum dia mati, dia katakan kalimat terakhir, mulai hari ini tidak diizinkan perempuan menjadi pemimpin politik. Mati dia. Nah, saudara, dia memerintah Tiongkok 47 tahun. Saya pelajari sejarah ini semua. Nah, saudara-saudara, lalu pada tahun itu orang bilang, koalisi datang mau hancurkan Tiongkok. Mari kita melawan dia. Timbullah satu gerakan rakyat. Seperti tentara-tentara Islam yang pakai bambu, pakai apa. Itu satu gerakan rakyat yang namanya boxer. Boxing. Boxer movement. Saudara boleh baca di dalam ensiklopedia daripada itu Britannica, Americana, yang buku-buku sejarah pasti ada boxer movement tahun 1901. Dan mereka mengatakan ini Tiongkok semua menjadi begitu rusak hanya karena kita tidak lagi taat kepada langit dan tidak taat lagi kepada Konghucu. Maka kita mempunyai pengkhianat-pengkhianat yang sudah dibeli oleh imperialisme menjadi antek-antek Amerika, Inggris, Belanda, Italia, dan Prancis, dan Jerman. Itulah sebab kita bunuh orang Jerman, bunuh orang Prancis. Pada waktu itu kerusuhan terjadi lebih daripada waktu Jakarta rusuh 7 tahun yang lalu. Sudah kerusuhan itu terjadi. Orang-orang Amerika, orang Inggris, kedutaan semua pulang. Semua meninggalkan Tiongkok. Dijadikan tempat daerah bencana politik. Dan di sebelah waktu mereka pulang, orang Tionghoa senang luar biasa. Itu setan-setan luar negeri sudah diusir, orang-orang Kristen sudah pergi, dan pengkhianat-pengkhianat mari kita bunuh. Nah, di situ terjadi
pembunuhan besar-besaran. Banyak pendeta dipotong kepalanya. Banyak orang ditusuk sampai mati. Banyak orang dipenjarakan. Gereja dirusak. Wah, hal ini terjadi mengakibatkan Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, dan 8 negara membentuk tentara untuk datang ke Tiongkok, hancurkan negara Tiongkok. Dan dari Tianjin mereka naik ke darat sampai Beijing, itu di dalam 55 hari perang darat, dari laut ke darat, perang 55 hari. Mereka sambil membakar, merampas, membunuh dan memperkosa ribuan perempuan Tionghoa, diperkosa oleh tentara Inggris, Amerika dan sebagainya. Itu koalisi terjadi. Kalau engkau lihat pemerkosaan di sini 200, wah kaget. Bagi saya inilah sejarah. Manusia sama. Itu setiap zaman sama. Setiap zaman kalau yang menang memperkosa, yang kalah diperkosa, yang menang sombong, yang kalah teluk, mereka menyerah. Sama. Ini sejarah terus ulang. Nah, tahun itu pendeta-pendeta yang bunuh itu banyak sekali. Dan tahun itulah kedua orang tadi sering ke bukit berdoa, Tuhan kirim hamba untuk mengabari Injil, kirim hamba mengabari Injil. Itu tahun 1901. Di dalam 1 tahun itu Tuhan dengar doa. Tuhan di surga melihat orang Kristen dibunuh. Yang bunuh tentara dari negara Kristen, dan yang dibunuh adalah orang Tionghoa yang Kristen. Yang paling ironis adalah boxer pakai mantra, pakai meditasi. Mereka mengumumkan, kami sudah mempunyai kekuatan sehingga tidak usah takut orang Barat. Meriam tidak bisa masuk, peluru tidak bisa tembus. Maka waktu koalisi naik dari Tianjin 55 hari perang dengan mereka, mereka tidak pakai pakaian begini keluar. Akhirnya peluru masuk semua. Mati satu persatu, hancur-hancuran. Maka laki-laki dibunuh, perempuan diperkosa, pembakaran terjadi. Salah satu istana di seluruh dunia yang memiliki taman yang terbesar di dunia, itu namanya Yanmingyan. Yanmingyan dibentuk dengan batu-batu, taman-taman yang kombinasi arsitektur barat dengan timur. Besarnya ratusan hektar dibakar sampai habis. Dan barang-barang seni, ukiran-ukiran dan perunggu-perunggu 12. Karena Tionghoa itu sionya 12. Dari tikus, sapi. Ketiga itu macan, keempat itu kelinci, kelima itu naga, keenam itu ular, ketujuh itu adalah kuda, kedelapan itu kambing, kesembilan itu monyet, kesepuluh itu adalah ayam, 11 itu adalah anjing, ke-12 babi. Nah, saudara-saudara, maka di taman Yanmingyan itu pintu-pintu dikasih mukanya tikus, sapi. Itu adalah tanda rezeki orang Tionghoa itu. Itu dirampas, diambil. Ada 2 barang yang akhirnya dibawa kembali, dijual di Christie 3-4 tahun yang lalu. Masing-masing jual jutaan dolar. Dibeli oleh orang kaya Tionghoa, kembalikan. Karena ini adalah harta benda bangsa. Nah, itu waktu dicuri, itu adalah 1901. Dan tahun itu apa yang terjadi? Waktu mereka bilang kita tidak perlu kapal perang, kita tidak perlu senjata, karena kita sudah mempunyai kuasa khasiat daripada agama kita, peluru tidak masuk. Maka Ratu Dowager ditipu sama boxer, sehingga uang kas negara yang mestinya bikin kapal perang, katanya tidak perlu, sebab kita sudah hebat, tidak bisa masuk peluru. Uang itu tidak bikin kapal perang, bikin kapal marmer. Untuk apa? Dingin kalau duduk itu seperti AC. Lalu taruh di pinggirnya taman, di dalam telaga yang bikinan manusia besar di Beijing. Untuk ratu waktu hari-hari musim panas, enak main di situ. Saudara ke Beijing masih bisa lihat kapal itu. Itu dulunya uang kapal perang. Jadi kapal marmer. Mengapakah saya suka baca sejarah? Karena sejarah itu guru besar.
Sejarah itu guru untuk setiap generasi. Orang yang tidak ada sejarah tidak ada akar. Orang yang tidak ada sejarah tidak ada fondasi hidup. Saya melihat gereja mesti bagaimana. Apa yang terjadi? Bahaya dari mana? Kenapa terjadi? Harus bagaimana? Kita melihat cermin di dalam sejarah. Saudara-saudara, tahun itu mereka tidak ada kapal perang. Maka dari Inggris tanpa halangan langsung masuk Tianjin. Tidak ada kapal perang melawan kapal perang Inggris. Mereka masuk Beijing, bakar habis, hangus ke sahabat, perkosa orang, bunuh banyak orang. Dan orang Kristen dibunuh oleh orang-orang Tionghoa sendiri. Karena kamu orang Tionghoa, tapi hatimu untuk Inggris. Karena engkau tidak percaya Konghucu, engkau percaya Yesus. Itu Yesus bukan orang Tionghoa kok. Itu Yesus kan orang Amerika. Yesus kan orang Inggris. Maka engkau pengkhianat. Gereja dibunuh, dihancurkan, gedung-gedung gereja dibakar habis-habisan. Seperti apa yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun ini, lebih 900 gereja yang dibakar Indonesia. Sama. Saudara-saudara sekalian, dan tahun itu waktu pendeta-pendeta dibakar, dibunuh, apa yang terjadi? Tuhan yang Maha Kuasa, Dia cara bekerja lain. Tahun-tahun itu lahir Andrew G, lahir John Sung, lahir Wang Mingtao, lahir Watchman Nee, lahir itu Newman Stone, lahir hamba-hamba Tuhan yang berkuasa 100 kali lebih dari pendeta biasa. Itulah tahunnya. Dan tahun itu juga Andrew G dilahir, Watchman Nee dilahir 1,5 tahun sesudahnya. Zaman itu hamba Tuhan dibunuh. Sesudah itu di dalam 1-2 tahun hamba Tuhan yang lebih besar dikaruniakan Tuhan untuk sejarah Tiongkok. Dan tahun-tahun itulah orang dua ini berdoa di bukit. Tuhan turunkan Injil, Tuhan kirim hamba Tuhan. Saya mengatakan ini hanya membuktikan satu kata, yaitu the sovereignty of God di dalam teologi reform. Tuhan adalah penguasa sejarah. Pada saat-saat tertentu Tuhan kirim revival, Tuhan kirim kebangunan. Dan pada waktu kebangunan dikirim, engkau jangan kira jasamu, jangan kira rencanamu, itu anugerah Tuhan yang Tuhan turunkan atas kehendak Dia sendiri. Tetapi sebelum diturunkan, engkau tidak lihat ada sebab apa. Saya tahu ada sebab. Ada orang sudah berdoa puluhan tahun untuk menanti waktu ini. Nah, saya akan berkata kepadamu, kau dikumpulkan di sini mungkin untuk dijadikan hamba Tuhan. Kau dikumpulkan di sini mungkin untuk menjadi harus bersiap mati syahid. Kau dikumpulkan di sini mungkin engkau harus berdoa berlutut untuk tunggu 20 tahun dengan sabar. Ada kebangunan akan tiba di Indonesia. Saya tidak percaya negara Indonesia akan dibuang oleh Tuhan. Saya percaya negara ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan gereja di Indonesia setelah ratusan yang dibakar mulai ada harapan. Saudara-saudara, cara Tuhan bekerja berlain dengan manusia. Cara Tuhan bekerja lain dengan cara proteksi manusia. Gereja di Amerika begitu diproteksi karena pemerintah konstitusinya begitu indah, sehingga orang mempunyai kebebasan di dalam berbakti kepada agama apapun. Akhirnya menjadi kecelakaan dua. Pertama, orang Kristen tidur tidak sadar karena sudah diproteksi. Kedua, proteksi itu bukan hanya berlaku untuk Kristen, juga berlaku untuk David Koresh, berlaku untuk Mormon, berlaku untuk Adventist, berlaku untuk Christian Science, berlaku untuk ajaran-ajaran sesat karena agama dilindungi. Ini dua side effect. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita melihat 20 tahun yang lalu Indonesia penuh dengan teologi kemakmuran, teologi kesuksesan. Waktu itu saya sangat sedih. Kalau demikian Indonesia kapan berakar iman dengan sungguh-sungguh? Saya 20 tahun yang lalu persis tahun 1984 mulai bikin speak. Speak pertama, speak kedua, speak ketiga, speak keempat. Berkhotbah dengan doktrin yang keras-keras.
Panitia mengatakan kita sih menunjang Pak Tong, kita sungguh-sungguh bersyukur ada doktrin yang diajarkan di sini. Dan Christian Wibisono pertama kali speak selesai langsung tulis surat kepada saya, ini yang kita perlukan. Bolehkah saya ikut bagian di dalam pelayanan? Beritahu kepada saya. Saudara-saudara sekalian, speak mulai 84. Saudara tahu apa yang terjadi? Speak mulai 84. Saya melawan satu arus. Pada waktu mulai teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, teologi kita menjadi orang Kristen, anak raja akan menjadi kaya. Wah, semua lagi gila-gilaan di situ. Saya mengatakan, maukah kita pikul salib? Maukah kita lelah? Kita korban? Kita menyangkal diri? Kita mati syahid untuk Tuhan? Panitia bilang sama saya, kita setuju khotbah Pak Tong, tetapi pasarnya sudah lain Pak Tong. Orang sekarang tidak mau dengar begituan. Saya bilang tidak apa, pertahankan. Mari kita sehati pertahankan gerakan reform ini. Dengan siapa mau setuju, siapa mau berdoa, siapa mau bertahan, ikut saya, yang tidak mau pergi. Kita bertahan speak sampai 20 tahun kemudian masih penuh sesak. Orang bayar uang pun rela mendengarkan. Saudara-saudara sekalian, gerakan ini adalah satu persiapan untuk kebangunan yang akan datang. Amin. Kalau demikian, mari kita bersatu. Mari kita bersehati. Mari kita tidak lihat ke belakang. Mari kita tidak noleh kanan kiri. Mari kita tidak menghiraukan untung rugi kita sendiri. Mari kita sehati mengatakan, Tuhan, I join, I participate, I take part, I follow your steps.